Abian, tadi kan kita sempat dijelasin tuh tentang dampak apa aja sih dari penjajahan bangsa Eropa. Nah, aku tuh masih bingung banget deh buat yang dampak sosial dan budaya. Terutama sih yang sosial. Bisa nggak sih kamu jelasin ulang tentang dampak yang sosial? Oh, dampak sosial ya, Real. Oke deh, kalau gitu aku bakal bantu jelasin ke kamu. Ini sependapat dan sepengertian aku ya. Nah, oke. Jadi yang pertama-tama itu, yang aku tahu itu munculnya masyarakat yang menganut agama Kristen, gitu, Feril, dari bangsa-bangsa Eropa terutama. Oh, Terus banyak juga sih kayak penyebaran agama lain seperti agama Islam dari pedagang Arab atau Timur Tengah gitu. Terus juga Hindu dari India, Buddha, dan lain-lain gitu deh. hmm. Yang Oh, kayak kedua gitu. juga ada, iya kayak begitu Averil. Nah, terus yang kedua juga ada sistem pelapisan sosial dari timur asing, yaitu orang Cina dan Timur Jauh, terus orang Eropa, yaitu seperti dari Belanda, Inggris, terus Prancis gitu-gitu. Terus juga yang terakhir itu sih pribumi setahu aku deh, kayak masyarakat Nusantara itu sendiri. Lalu yang keempat ada juga golongan gitu, muncul golongan seperti buruh, majikan, dan kaum elit terdidik. Oh, begitu. Oke deh, coba kalau sekarang yang dampak budaya deh. Aku juga kurang ngerti tuh buat yang dampak budaya. Buat yang dampak budaya tuh yang aku tahu sih pertama kayak penyerapan bahasa ya, kayak kata handuk tuh di bahasa Indonesia itu ternyata diserap loh dari bahasa Belanda yaitu handuk dengan tulisan HANDDOEK. Juga ada sepatu dari bahasa Portugis yaitu sapato, dan buku dari bahasa Inggris yaitu book. Sisanya kamu bisa nambahin aku nggak, Feril, bantu nambahin? Oh, tadi udah sempet inget tuh. Oke, aku sekarang yang nambahin. Nah, nih Abian, kalau yang dari aku inget tadi sih tuh buat dampak budaya dari bangsa Eropa ada dua contoh mungkin yang bisa aku kasih. Pertama, itu ada budaya keroncong. Keroncong itu berasal dari musik Portugis abad ke-16 yang disebut fado. Berasal dari istilah Latin tuh yang artinya nasib. Terus ada berikutnya Oh, juga tuh, yang kedua yang aku tahu tuh ada peninggalan budaya konstruksi, misalnya rumah Raja Jogja, itu doang sih yang paling aku tahu. oh Terus begitu ya, Feril. Oke. iya gitu. Nah sekarang tuh aku mau juga nih mau ngejelasin tentang dampak ekonomi, kamu udah tahu belum dampak ekonominya? Nah, itu tuh aku agak kurang di bagian dampak ekonomi, soalnya lumayan banyak kan. Coba Nah, bantu aku jelasin bener dong. tuh. Oke, sekarang aku bakal ngejelasin yang dampak ekonomi. Pertama tuh dampak ekonomi ada pengenalan mata uang. Rakyat mulai mengenal sistem pembayaran dengan uang logam, koin, bukan lagi barter. Jadi pas bangsa Eropa menjajah kita tuh, jadinya mereka udah nggak barter lagi. Sekarang udah pakai uang logam. Nah, Oh, berikutnya ada peralihan ekonomi ke perkebunan. Jadi rakyat dari pertanian bergeser ke tanaman ekspor seperti kopi, tebu, teh, dan rempah. oh Berikutnya begitu, begitu. ada monopoli perdagangan. Di sini nih rakyat dipaksa buat ngejual hasil bumi hanya kepada VOC atau pemerintah kolonial dengan harga yang rendah. Jadi ya mereka nggak terlalu untung rakyatnya karena dipaksa. Dan nih yang terakhir ada pembangunan infrastruktur seperti dibuat jalan raya, pelabuhan, dan jalur kereta. Contohnya tuh Jalan Anyer Panarukan oleh Dendels. Dan itu tuh untuk kepentingan ekonomi Belanda. Jadi sebenarnya banyak yang dirugin juga bangsa Indonesianya. Itu aja sih yang aku tahu. Wah, ternyata seru juga ya belajar sejarah. Kita bisa saling sharing informasi gitu. Dari yang banyak aku nggak tahu, sekarang aku jadi tahu deh, Averil. Bener banget kayak tadi. Aku nggak tahu tuh dampak-dampak sosialnya apa, dampak ekonominya apa, terus dampak budayanya apa dan
kita bisa sharing jadinya kita tahu deh. Nice, itu dia. Sekian video tentang penjelasan tentang dampak-dampak yang ditimbulkan dari penjajahan bangsa Belanda yang dapat kami sampaikan. Dan dengan adanya video ini diharapkan kita sama-sama mengetahui sejarah dan dampak-dampak apa saja yang ditimbulkan dari bangsa Belanda di berbagai aspek. Nah, oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kami harap dengan ini kita memperjelas dampak-dampak bangsa Eropa ke bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Thank you guys.